Karena kan biasanya kan orang punya hobi, dia suka dengan hobinya tapi nggak bisa ngasilin duit kan, malah duitnya kan terpakai kan untuk beli alat, untuk beli keperluan hobinya kan gitu. Sama kayak bikin lagu ya. Benar. Sekali bikin lagu, kemudian lagunya dinyanyikan terus kan dapat royalti gitu. Dan itu dia terus ya Bang ya, selama bukunya masih Iya, terjual gitu. Kalau saya sih biasa fasenya 5 tahun ya. Terakhir akhirnya harus ngutang sana, ngutang sini gitu. Kalau sekarang apa ya? Pinjol ya? Pinjol. Ya gitulah. Tapi pada akhirnya kan ya kita babak belur juga ya, bunganya terlalu tinggi gitu ya. Makanya penting untuk ada saving juga gitu. Ngebahas ringan, profil tokoh inspiratif, ngerepotin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Ngerepotin, podcast inspirasi anak Medan. Hari ini Rumah Ngerepotin kedatangan seorang superhero. Tokoh ini penuh dengan profesi dan punya seabrek prestasi. Dengan segala reputasi yang dimilikinya, sang superhero kita ini yang akrab disapa Kapten oleh teman-teman dekatnya, tetap rendah hati dan bersahaja. Pada penasaran kan? Sebelum kita ngobrol dengan beliau, mari kita saksikan dulu video profil yang udah disiapin oleh tim Ngerepotin. Let's check it out. Aditya ST, founder Dream Arch Animation atau DA, sebuah pusat animasi di Medan dan juga pusat kreatif di Medan. Fokusnya pada bidang animasi. Sudah 19 tahun lebih sejak 2001 mengembangkan perusahaan ini. Saya lebih suka nyebutnya kreatif bisnis. Begitu kata beliau, saat ini Dream Arch sudah punya 5 divisi yakni Dream Arch Studio yang fokus pada pembuatan animasi, Dream Arch School yang fokus pada training animasi, Dream Arch Books yang fokus pada penulisan buku animasi, Dream Arch Event yang fokus pada penyelenggaraan event animasi, dan Dream Arch Shop yang fokus pada penjualan merchandise. Aktivitas beliau sehari-hari adalah sebagai business owner, animation director, creative director, design director, lecturer, trainer, mentor, speaker, articles writer, books writer. Competition Judge, Creative Communities Committee, dan Gold Investor, Award dan penghargaan. Pemenang UKM Wow Kota Medan tahun 2016. Juara 1 Al-Ahmadi Award tahun 2015. Juara favorit BII dan Sindo Entrepreneur Award tahun 2012 dan 2013 di Koran Sindo Nasional. Juara 3 Lomba UKM Inovatif tingkat nasional tahun 2015 di Kementerian Koperasi dan UKM Jakarta. Terpilih sebagai 12 insan kreatif Kota Medan pada Galan Mild Award tahun 2012 dan masih banyak lagi lainnya. Oke, ini warga Kerepotan, kita sambut saja langsung Bang Aditya ST. Thank you. Bang Adit, ya. Apa kabar Bang Adit? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Ini kayaknya udah lengkap sih, nggak usah podcast aja. Udah lengkap kayaknya. Semuanya udah dirangkum. Udah ada, gitu. iya bener. Tapi itu keren kali loh Bang Adit, sampai ini speechless ini Bang. Ini asli, ini parah nih kerennya nih. Bang, tapi ini pertama-tama ini Ale minta tolong kali sama Abang, tolong dihapuskan rasa penasaran Ale ini. Kenapa Abang bisa dipanggil Kapten? Oh iya ya. Itu pertanyaan penting. Kalau dari body nggak cocok. Cocok. Bodinya nggak langsing ya. Jadi kalau Kapten itu sebenarnya karena saya mimpin project animasi, itu sering kan gitu. Ada project saya yang mimpin gitu. Project desain, project animasi. Jadi sering dipanggil Cap gitu loh. Oke. Cap, Kapten gitu loh. Jadi keterusan gitu. Di mana-mana sepanjang. Iya, karena setiap project
animasi biasanya saya yang leadernya gitu. Saya yang mimpin, oh kita lagi ngerjain project apa ini. Project animasi misalnya untuk suatu branding bisnis nih. Nah, kita ngerjakan. Nah, saya biasanya yang sering mimpin gitu. Oke. Jadi keterusan gitu. Keterusan akhirnya di mana-mana. Dipanggil cap gitu. Di mana-mana ada Bang Adit dipanggil kapten. Iya, kan? gitu. Keterusan jadinya. Ini warga perkotaan, jadi kita udah nggak penasaran lagi ya kan. Iya. Ternyata kapten itu berawal dari Kapten Project. Project, Ya betul. kan? Tapi cocok lah memang kami panggil superhero juga abang ini Oh iya kan. ya. Bodinya nggak cocok sebenarnya. Itu bukan dari body, Oh iya. dari perbuatan. Oh iya, siap. Bang, ini Iya. banyak kali loh kegiatan abang itu ya kan. Yang Iya. kita lihat tadi. Rasanya abang satu harinya nggak 24 jam nih. Abang ada extend nggak minta privilege gitu? Seharinya 43 jam setengah nih kayaknya nih Bang. Mungkin karena ngerjain hobi ya. Mm-mm. Jadi kan nggak terasa waktu. Karena emang seneng ya. Jadi kalau misalnya kita seneng terhadap hobi kita, sesuatu yang kita sukai, kan kita jadinya kayak nggak terasa waktunya gitu. Jadi mungkin karena itu sih kayaknya. Jadi padahal sebenarnya 24 jam juga ya. Ya iya sih kan sebenarnya. Cuman Sama dong berarti kita. kerasanya udah kayak berjam-jam lebih gitu ya. Lebih dari 24 jam gitu. Rasanya Karena seneng gitu. Karena Iya. seneng jadi berasanya kayak Iya. 43 jam setengah nih kami lihatnya. Kayaknya nggak mungkin 24 jam ya kan. Dengan segala macam kegiatan itu kayaknya nggak mungkin 24 jam. Ya mungkin karena kalau misalnya yang lain kan kerja pagi sampai sore gitu ya. Habis itu mereka kan istirahat gitu. Kalau saya kan kebanyakan mungkin pagi sampai sore, kemudian malam masih ada kegiatan ketemu sama klien, masih ada nge-brief project gitu. Jadi ya kayaknya Gak siap. nyambung terus gitu. Iya. Iya. Kan? Tapi emang tidur kan? Nah, sejauh ini tidur. Iya, alhamdulillah. Ada ya istirahatnya Iya. berarti ya. Iya. Ini Ale abis nonton video abang nih Ale kayak Iya. bingung mau nanya dari mana ya. Kan? Ya. Ini mau nanya Bang Adit nih sebagai seorang business owner, Bang Iya. Adit seorang pelaku industri kreatif, Iya. Bang Adit sebagai seorang penulis buku, Iya. ini ada juga Bang Adit sebagai pengajar Iya. dan Bang Adit lainnya Oh, iya. dengan profesi lainnya. Ini Ale speechless dan bingung mau nanya dari mana. Atau udah abang aja yang nanya sama Ali gitu, kita tukeran aja lah Bang. Nggak bisa ya Bang? Mungkin karena sebenarnya kan itu semua kan saya ngelakukan misalnya ngerjain animasi, kemudian saya ngajar, kemudian nulis buku, itu kan muaranya tetap sama sebenarnya animasi start Oke. awalnya. Jadi sama-sama di animasi semua kan. Saya nulis buku pun animasi, saya ngajar di kampus, di sekolah juga animasi bidangnya, kemudian saya nulis artikel juga animasi. Jadi sebenarnya satu sih animasi, Satu cuman benang merah gitu, cuman ya banyak. cuman dalam beragam bentuk. Karena kenapa? Karena permintaan dari konsumen. Gitu. Ketika saya ngerjakan project, kemudian konsumen datang, Pak bisa nggak ajarin animasi untuk staff kami? Akhirnya buka animasi untuk Oke. pelatihan-pelatihan gitu. Kemudian Pak bisa nggak nulis buku karena kami di luar kota. Yaudah buat buku. Jadi akhirnya seperti itu akhirnya gitu. Nah ini tapi pertanyaan pentingnya Ya. adalah kan Bang, kapan dan gimana ini semuanya berawal gitu? Kalau berawal pasti sebenarnya dari hobi ya. Dari hobi waktu kecil sebenarnya. Suka gambar-gambar gitu. Jadi hobi dari kecil gambar terus gitu sampai ketika bekerja gitu kan. Buat usaha di bidang gambar juga gitu. Oke, berarti awalnya dari suka Dari menggambar, hobi, suka dari gambar, hobi. Habis iya. itu abang bangun semuanya ini sejak kapan Bang? Tamat kuliah. Tamat kuliah. Tamat Oke, kuliah gimana ceritanya, Bang? 2001 ya. Masuk tahun 1996. Tamat 2001. Itu belum lahir ya Gen Z ya. Alia kebetulan Masih di cloud ya. belum muncul ya. Alia masih mikir juga udah lahir belum ini? Iya ya, dari 2001 tamat kuliah bikin bisnis gitu, Mm-mm. bisnis studio animasi sampai Oke. sekarang. Jadi berawal dari tamat kuliah, Tamat kuliah langsung bikin studio animasi. itu yang udah Dream Arch ini Bang? Iya langsung Dream Arts. Langsung Dream Arch. Karena kan sebenarnya join sama saudara kembar saya kan, Anditya. Oh oke. Iya, Emang jadi- punya saudara kembar Ada, bukan animasi ya, beneran, asli? asli. Nggak dibikin dari Photoshop Oh gitu? enggak, dia kuliahnya di UGM, Oke. saya di Medan. Oke. Dia ketika tamat pengen kerja di perusahaan IBM. Kalau saya bilang saya tamat pengen bikin usaha sendiri. Nggak tahu akhirnya dia berubah jadi ikut bikin usaha gitu. Abang pengaruhi Barang. apa saudara kembar abang itu? Nah, saya ancam aja. Sudah Enggak lah. saya juga. Enggak. Mungkin karena dia lihat, oh kayaknya seru juga kalau bikin sendiri ya gitu. Akhirnya ya gabung gitu. Oke. Iya, Jadi gitu. gabung di dunia animasi nih berdua. Sama.
Jadi ini perjalanan Dream Arch adalah 2 orang saudara kembar ya, ternyata kita baru tahu loh. Oh, baru tahu ya? Iya. Jadi ternyata berdua sama-sama suka animasi. Sama suka-suka gambar juga. Oke, jadi dibikinlah Dream Arch dan sudah berjalan selama 19 tahun. Lebih dong. Lebih dari 19 tahun. 23 tahun kan? Udah 2024 dari 2001. 23 tahun. Iya, jadi dapat hadiah lah. Kalau tadi betul dapat hadiah. 23 tahun, iya. Iya kan? 2001, 2024 kan udah 23 tahun. 23 tahun loh Bang, mendedikasikan diri membangun bisnis itu. Bang, boleh dong di-share ke kita-kita nih kan. Up and down-nya dalam membangun Dream Arch ini Bang. Pasti ada ya. Kalau mungkin masa-masa sulitnya itu ketika kita kan, kalau saya mulainya 2001 itu kan orang belum kenal animasi ya. Nah itu. Taunya kan? Kartun ya. Benar. Nah, jadi apa ini animasi gitu. Jadi mungkin edukasi ya, itu masa-masa ya bisa dibilang masa-masa capek ya, kita ngenalin, mengedukasi. Tapi mungkin karena suka ya, passion, suka gitu, jadi ya nggak terlalu berat sih gitu. Oke, jadi ini passion abang juga. Iya, karena suka ya, karena suka. Tapi gimana caranya ya? Saya suka dengan gambar animasi, tapi bisa ngasilin duit gitu loh. Oke, udah mikirnya ke situ ya? Iya, karena kan biasanya kan orang punya hobi, dia suka dengan hobinya, tapi nggak bisa ngasilin duit kan, malah duitnya kan terpakai kan untuk beli alat, untuk beli keperluan hobinya kan gitu. Tapi ini sayang banget ya kan kalau misalnya punya passion yang nggak dijadiin nggak menghasilkan. Iya, ya mungkin karena kita dulu nggak belajar bagaimana cara menjual hobi ya. Gitu. Jadi begitu tamat sekolah, tamat kuliah, nah kita kan bingung ya, gimana nih supaya bisa dijual nih hobinya atau passionnya. Saya nyebutnya passion ya. Sebenarnya sama sih passion hobi gitu. Tapi passion itu apa Bang? Passion itu sebenarnya apa yang kita sukai ya, antusias kita, minat kita, kan setiap orang punya passion ya. Passionnya ada yang suka musik, ada yang suka nyanyi, ada yang suka gambar, ada yang suka bikin komik gitu ya. Nah, passion itu sebenarnya simpelnya ya hobi aja lah, sederhananya hobi gitu ya. Tapi hobi yang betul-betul ini ya, betul-betul kita tekunin dan kita kuat ya. Iya, betul. Tapi itu gimana caranya supaya passionnya itu bisa ngasilin duit. Nah itu sebenarnya tantangannya di situ. Iya sih. Iya. Kadang-kadang kan kita cuma hobi-hobi sebentar aja ya Bang ya. Iya benar, karena nggak punya kemampuan selling ya, marketingnya. Nah itu sih. Nah itu mungkin itu jadi yang paling penting ya Bang. Iya itu penting ternyata. Jadi punya hobi kita kolaborasikan dengan selling tadi ya Bang. Kita harus bisa jual kan hobi itu gitu. Kalau nggak ya kita nggak bisa dapat income. Jadi gitu. Abang berdua sama saudara kembar Abang berkolaborasi membuat Dream Arch. Ada yang hobi gambar, ada yang memang di jalur marketingnya sendiri gitu Bang. Atau memang berdua? Dua-dua lah, akhirnya harus jualan. Oke, dua-dua passionnya menggambar dan dua-dua passionnya berjualan juga? Enggak juga. Oh enggak juga? Jadi emang ya udahlah kita kembangin bareng-bareng. Karena gitu. dulu juga saya kan termasuk agak introvert juga. Biasanya orang seni itu kan agak susah untuk bisa ketemu orang atau sharing depan orang agak susah. Benar. Akhirnya kita belajar kan mau nggak mau. Belajar jumpai orang, itu belajar untuk komunikasi gitu. Mau nggak mau karena kan kita punya bisnis gitu. Akhirnya karena mungkin terbiasa akhirnya jadi terlatih gitu. Jadi mungkin karena kebiasaannya. Bang, tapi kenapa Abang nyebut ini lebih suka sebut ini creative business? Karena pada akhirnya saya tidak hanya animasi, walaupun dulu senangnya animasi kan. Tapi pada akhirnya ketika sudah mulai membesar studio, nggak lagi ngerjain proyek animasi, sudah bikin training animasi, sudah bikin buku animasi, sudah bikin event animasi, akhirnya kan jadi luas. Ya, nggak hanya di animasi, kemudian muncul orang butuh pengen bikin desain grafis, orang butuh pengen bikin video, gitu. Jadi kan nggak sekedar animasi gitu, akhirnya jadi masuk ke kreatif. Kreatif. Gitu. Tapi Bang emang ada sebuah bisnis yang nggak kreatif gitu Bang? Kalau sekarang wajib ya kreatif ya. Wajib kreatif ya? Wajib kreatif, karena kalau nggak sekarang kan beda ya zamannya dengan dulu ya. Kalau sekarang era kreativitas sih sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau cerita kreatif itu kan sebenarnya kalau pemerintah baginya itu ada 17 subsektor kreatif. Jadi sebenarnya nggak semua bisnis bisa dikategorikan bisnis kreatif sebenarnya. Ada 17, ada animasi, ada arsitektur, ada interior, ada penerbitan buku, ada game, ada aplikasi, ada kuliner, fashion, itu total sekitar 17. Tapi setiap bisnis ya memang harus kreatif juga gitu. Misalnya laundry itu nggak termasuk, kalau pemerintah kategorikan nggak termasuk bisnis kreatif sebenarnya. Laundry misalnya contoh ya. Nah tapi kan laundry juga harus kreatif juga ya. Kalau nggak kan nanti gimana dia mau berkembang bisnisnya, gimana dia nanti mau bisa dapat project-project kalau dia nggak kreatif kan. Menghadapi persaingan bisnis harus kreatif betul. Benar ya Bang. Jadi ini Abang dari 17 tadi kategori industri kreatif tadi
5-nya ada di Dream Art. Iya, paling nggak kan masuk 5 ya, karena kita juga selain animasi ada di kafe ya, desain komunikasi visual kan masuk desain grafis ya. Kemudian kita juga ada arsitektur, karena kebetulan lulusan dari arsitektur juga kan, karena dulu kan nggak ada jurusan animasi. Jadi apa yang ada gambarnya? Pilihannya 2, seni rupa sama arsitektur. Kalau seni rupa kayaknya nggak kepikiran dulu jadi guru kan. Walaupun sekarang lebih banyak jadi guru juga gitu. Nah itu. Iya, karena pada akhirnya kan sering diundang gitu ya. Nah kemudian udah masuk arsitektur gitu. Ini abang di Dream Arch Academy, di Dream Arch Animation ini kan semuanya abang kerjain gitu ya. Jadi abang bisa bikin 3D animasi. Iya. Apalagi bang? Banyak. Ilustrasi, terus animasi 2 dimensi. Iya. Terus video, company profile, banyak lah pokoknya yang berbau visual lah. Nah, kita kan secara visual ya. Bang, ini jangan-jangan ntar lagi abang bikin podcast juga nggak sih di Dream Arch bang? Takut juga kita ya kan, bentar lagi Dream Arch Podcast. Udah ketahuan. Enggak sih, belum boleh di spill. Ini kayaknya nih. Tapi ujung-ujungnya ke situ juga ya bang ya. Karena mungkin kan ke depan mungkin aja. Wadah buat ngasih informasi atau pengajaran kan sekarang udah luas banget ya bang. Iya, udah betul. Asik banget, nggak cuma dari datang ketemu offline belajarnya gitu. Iya, betul. Sekarang bisa pakai podcast dan betul. Pembahasannya juga bisa lebih luas, lebih seru ya bang. Iya, lebih kayak diskusi ya, ngobrol ya. Tapi kalau kita bahas soal Dream Arch kan bang, ini pasti panjang banget. Dan nggak akan siap-siap nih rasanya, karena 23 tahun berdiri dengan semua prosesnya itu ada up and down-nya. Ini kayaknya harus kita bahas secara tajam next time ya kan. Tapi ini mau ngobrol tentang penulisan buku, ya kan. Jadi abang Adit, sebutkan apa saja buku-buku abang di Gramedia. Banyak kali loh bang. Sebenarnya kalau buku itu malah cenderung saudara saya yang lebih suka nulis. Ya, Bang Andi dia duluan nulis buku, baru saya nyusul gitu. Jadi awalnya 2005 dia duluan nulis buku. Sampai sekarang dia bukunya udah banyak, udah mungkin hampir 50 ya bukunya ya. Kalau saya separuhnya. Saya sekitar 25 lah gitu. Kalau abang awalnya kapan menulis? 2007. 2007? Iya. 2007? Karena saya ngalah. Jadi ngalah sama saudara. Enggak lah. Karena dia kebetulan yang lebih senang nulis. Oh gitu? Iya. Dia waktu itu nggak terlalu suka ngajar. Jadi kalau saya sambil nulis, kemudian sambil ngajar gitu. Ngajar di kampus gitu. Makanya saya nggak bisa terlalu banyak bukunya karena harus ngajar lagi. Kalau dia full nulis buku. Iya. Itu buku yang pertama abang bikin apa bang? Buku 3 dimensi. Buku 3 dimensi. Iya. Jadi bukunya memang berhubungan dengan desain juga ya bang? Sama, dari passion kan, dari animasi. Passion lagi nih berarti karena nulis juga termasuk passion abang? Atau tulisannya yang udah menulis tentang passion abang? Suka juga buku, karena dari dulu kan baca komik. Jadi senang juga sama buku gitu. Jadi passion juga nulis gitu. Mungkin kan nulis juga passion. Nah, mungkin agak beda ya. Satu buat gambar, satu kalau nulis gitu ya. Bener. Tapi itu bisa dipadukan dengan buat komik gitu ya. Jadi ada gambarnya, ada tulisannya gitu. Jadi semua passionnya terfasilitasi. Iya. Benar ya. Betul. Karena kan salah satu cara untuk bisa dapetin passive income, salah satu caranya dengan nulis buku juga kan. Jadi bukunya sekali bikin, habis itu terjual, kita tinggal terima royalti gitu. Sama kayak bikin lagu ya. Sekali bikin lagu, kemudian lagunya dinyanyikan terus kan dapat royalti gitu. Dan itu dia terus ya bang, selama bukunya masih terjual gitu. Kalau saya sih biasa fasenya 5 tahun ya bukunya, karena kan buku saya buku teknologi, jadi ada update gitu. Tapi kalau nggak terlalu terkait dengan teknologi bisa lebih panjang sih. Misalnya buku tentang pengembangan diri, buku motivasi, ada sih 1-2 ada. Itu bisa lebih panjang karena nggak ada update teknologi ya. Gitu. Tapi kalau yang untuk tadi buku 3D itu kan dia update terus. Ada teknologi, jadi itu biasa 5 tahun aja. Dari 5 tahun ya dia kan udah nggak bisa terlalu banyak dibeli karena kan ada teknologi baru lagi gitu. Benar. Bang, tapi kalau buku yang paling berkesan ini bang proses pembuatannya, buku abang apa tuh bang? Yang lumayan agak surprise juga itu buku Photoshop, ada judulnya Photoshop Animation Magic. Itu bukunya diterbitkan di luar negeri juga. Rupanya ada penerbit dari Malaysia sama Vietnam yang suka dengan kontennya mungkin ya. Akhirnya diterbitkan di luar. Mungkin itu yang agak surprise juga. Kok bisa sampai terbit di luar gitu. Iya. Gitu. Kalau yang lainnya kan di Indonesia aja.
Di Indonesia aja. Tapi proses pembuatannya ada nggak yang paling berkesan gitu kan? Abang dari buku yang 3D sampai ke buku pengembangan. Jadi itu kan dua genre yang berbeda gitu. Yang berkesan mungkin buku bisnis ya. Buku bisnis. Iya, saya kena bikin buku bisnis karena dari pengalaman sih. Pengalaman gitu. Kemudian ketika nulisnya kan berarti harus bisa prakteknya dulu kan. Benar. Jadi saya praktekkan dulu gitu. Jadi saya nulis misalnya situ bab tentang marketing gitu. Ya berarti saya kan harus praktek marketing dan pengalaman-pengalaman marketing yang dulu itu seperti apa baru dituliskan gitu ya. Mungkin lebih berkesan ya. Yang itu judulnya apa tuh Bang? Itu yang covernya biru apa judulnya? Sampai lupa kok ya? Abangnya saking kalau nggak salah 100 cara mencari uang yang halal. Kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah ya. Itu 100 cara mencari uang yang halal. Iya, itu kayaknya. Di Gramedia. Tapi udah habis sih kayaknya, udah lama. Ya? Itu ada rencana dicetak ulang lagi nggak Bang? Menurut penerbit sih ada infonya, tapi mungkin masih nunggulah kabar dari penerbit dulu. Mau dicetak ulang. Ini buku tahun berapa Bang? Udah lama itu 2018 ya. 2018. Kalau nggak salah 2018. Kalau yang paling dekat ini Bang, apa yang terakhir Abang? Ada buku tentang ilustrasi 2022 ya. Buku tentang ilustrasi. Itu tentang aplikasi. Aplikasi buat gambar-gambar. Aplikasi untuk menggambar. Iya. Kalau Bang, Abang pasti buku bacaannya banyak banget kan? Iya, lumayan. Ya kan? Dan itu kayaknya genrenya macam-macam. Iya. Ada nggak di luar dari buku yang Abang tulis tuh buku bacaan favorit Abang biar warga-warga kerepotan bisa ikutan baca juga? Sebenarnya saya baca buku senang ya, karena mungkin dulu udah suka baca komik gitu ya. Dulu bukunya buku desain yang dibaca berkembang, akhirnya banyak buku tentang bisnis, buku tentang inspirasi, buku tentang investasi juga, buku tentang macam-macam sih sebenarnya. Tapi kalau ditanya paling favorit gitu Bang, rekomendasi dari Bang Aditya. Kalau saya senang buku ini sih buku The Secret ya. Buku The Secret. Iya, Rhonda Byrne ya. Oke. Nah itu bagus sih bukunya. Jadi kalau yang nggak hobi baca buku itu aja udah cukup lah. Bisa jadi apa ya? Bukunya ringan nggak sih itu Bang? Iya, bagus. Cukup ringan ya. Artinya mungkin kalau buku-buku lain kan agak teknis, agak. Kalau buku itu lebih inspirasi sih. Kalau itu tentang apa Bang bukunya? Sebenarnya lebih ke ini ya, pengembangan diri ya. Lebih kepada mindset supaya harus banyak berpikir yang bagus-bagus supaya nanti kita bisa mendapatkan yang bagus. Jadi lebih pengembangan diri sih. Lebih ke pengembangan diri. Judulnya tadi The Secret. Ini rekomendasi dari Bang Aditya. Ini buat warga-warga kerepotan yang bingung mau cari buku apa untuk mengembangkan diri. Link di bawah ini. Linknya belum ada di bawah ini. Bang ini Abang keren banget ini angkat tali jadi murid Bang. Kenapa itu? Kan kayaknya udah whole package Abang ini gitu ya kan. Abang ngajar juga, Abang bikin buku, Abang punya bisnis nih, kayaknya harus berguru habis ini ya. Karena ketika kita punya sesuatu hal yang itu katakanlah mungkin hobi atau keahlian kan sebanyak mungkin kita harus bisa sebar ya. Apakah melalui pelatihan kita bagi atau melalui mungkin buku atau mungkin melalui podcast seperti ini kan. Jadi sebenarnya sih ya mengalir lah ya. Mengalir. Iya. Tapi Abang seorang pengajar juga berarti ini kan? Akhirnya ngajar juga. Akhirnya ngajar juga. Dan ngajar ini apakah passionnya Abang juga? Ya bisa dibilang passion sih. Karena mungkin satu kenapa saya suka ngajar. Karena satu saya dulu belajar animasi susah gitu. Jadi kayaknya kalau saya sekarang bisa ngajarin orang-orang belajar animasi, mereka jangan sesulit saya dulu lah belajarnya. Sesusah saya dulu belajarnya harus. Mulia gitu ya Bang. Ya itu satu. Yang kedua, kenapa saya suka ngajar? Karena sebenarnya dengan ngajar itu saya juga akhirnya belajar ya. Karena kita ketemu dengan beragam karakter, ketemu dengan beragam studi kasus animasi yang beda-beda. Akhirnya belajar lagi. Oh ya ini triknya harus begini, harus begini. Jadi gitu. update lagi. Iya, jadi mau nggak mau kita belajar gitu ya. Itu sih yang bikin kenapa seneng ngajar tuh di situ. Oke, karena kita suka membagikan. Iya, bisa bantu orang juga. Bantuin orang. Sesusah kita dulu belajar kan. Yang kedua kita juga sambil belajar juga sih. Benar. Gitu. Bang, keren kali kok. Tapi Abang ini lihat kalau misalnya ngisi workshop ya kan, jadi pembicara di workshop itu kan nggak cuman tentang animasi. Iya. Tapi juga Abang ini ngisi tentang workshop tentang bisnis. Iya. Ya kan? Terus habis itu tentang investasi juga. Ada juga. Ada juga. Ini coba diceritain Bang. Sebenarnya kenapa pada akhirnya dari animasi jadi ke bisnis, bisnis jadi ke investasi, karena saling berhubungan ya.
Ketika saya bikin karya animasi, berarti kan saya harus ngejual karya itu. Gimana cara ngejualnya? Berarti kan harus bikin usaha atau bikin bisnis gitu ya. Nah, ketika bisnis sudah jalan, ternyata bisnis itu kan harus punya operasional, harus punya backup dana untuk pengembangan kan. Berarti kan harus belajar investasi. Ya, jadi akhirnya sebenarnya nyambung gitu. Jadi ya kendala kenapa saya juga akhirnya sharing tentang itu karena saya ngalamin dulu. Ngalamin bisnis dulu sempat agak mandek gitu ya. Ngalamin dulu tidak punya investasi. Terakhir akhirnya harus ngutang sana, ngutang sini gitu. Kalau sekarang apa ya? Pinjol ya? Pinjol. Ya gitulah. Tapi pada akhirnya kan ya kita babak belur juga ya, bunganya terlalu tinggi gitu ya. Makanya penting untuk ada saving juga gitu. Ini nggak tahu ya kalau Gen Z ini nabung nggak ya? Ngerepotin. Ngebahas ringan, profil tokoh inspiratif. Di sini dia lebih nggak ke materi sih, nggak benda, dia lebih ke experience ya biasanya. Dia lebih senang daripada misalnya beli mobil, dia lebih senang jalan-jalan ke luar negeri. Mereka yang mau terjun ke dunia kerja, tapi mereka bingung persiapannya apa yang harus disiapin gitu. Kalau Gen Z ini sebenarnya kreatif sih, cuman mungkin agak struggle-nya kan, yang agak daya juangnya mungkin. Sebenarnya kreatif, cuma begitu kebentur dengan satu kendala, langsung drop gitu. Langsung lonyot gitu. Iya, ya. sebenarnya